Baik jemaah sekalian, kita coba rapikan posisi. Kita pakai setengah ya. Kita pakai setengah ruangan, jadi agak lebih mepet. Maaf ya, karena nanti yang belakang masih dari bawah dari semua. Jadi itu teman-teman lebih maju, pasti dekat sini. Maju lagi. Ini belum datang semua nih. Maju lagi. Jangan biarkan tengah kosong. Nyender, udah nyaman. Ini kurang nyender. Biasanya datang belakang nih suruh maju ke depan nggak mau, malu deh. Sebelum saya mulai, saya mau ngasih beberapa survei karena baru puasa gitu ya. Saya ingin kasih buat jamaah yang datang pertama. siapa? Terus saya lihat dia ngapain gitu kan. Saya lihatin lagi tilawah. Masya Allah. Ada dua orang. Karena sama lagi tilawah juga. Ya udah saya kasih dua-duanya. Bukan saya. Ada. Ada timnya. Ada Bang Setio sama Mas Melvin. Oh, sama-sama satu divisi nggak boleh nih. Nitrum. Kan jamaah pertama. Jadi Mas Setio ada Divisi. Biar besok lebih awal pada datangnya. Sukari. Sekarang. Tapi tilawah yang pertama tidur. Kita datang tidur ya. Paling. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini alhamdulillah Allah kembali takdirkan kita untuk kembali bertemu di ruangan ini dalam keadaan yang sehat walafiat, alhamdulillah. Dan juga dalam keadaan terjaga iman kita insyaallah. Amin. Ya, kita juga masih berpuasa. Masih puasa ya? Masih. Ibu-ibu masih puasa ya? Insyaallah. Ibu tanya. Masih puasa ibu? Masih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dari hari pertama sampai hari ke-7 atau hari ke-8 amalan ibadah kita, tarawih kita, tadarus kita, kemudian infak kita semuanya menjadi pemberat timbangan amal soleh kita di yaumil qiyamah nanti. Amin. Kemudian salat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan juga para sahabat yang senantiasa istiqamah dalam melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah, jemaah sekalian, hari ini alhamdulillah telah hadir guru kita Ustaz Dr. Muslim Abdul Karim Tansia. Insyaallah beliau akan menyampaikan tausiah, memberikan satu penjelasan insyaallah, mengajak kita untuk menjadi manusia penghuni langit. Tema kita adalah manusia penghuni langit. Mau jadi manusia penghuni langit? Mau? Insyaallah. Mau jadi manusia penghuni langit? Mau. Kapan? Wallahu a'lam bishawab. Bertanya kapan? Wallahu a'lam. Baik. Mari kita mulai sama-sama baca kalimatul basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustaz, Allah bersyukur.
Bismillahirrahmanirrahim. Semua yang hadir didoakan mudah-mudahan Allah berikan selamat dunia. Amin. Didoakan mudah-mudahan segera bersama keluarga bisa melaksanakan ibadah haji. Amin ya Allah. Didoakan pula dapat rezeki yang halal. Amin. berkah. Amin. Minimal per bulan 65 juta. Amin. Ini satu teman nggak mau amin. Kita nggak mau amin sana. Kita mau teman-teman kami yang hadir di lantai 4 ini diberikan rezeki yang halal. Amin. Minimal per bulan 99 juta ya. Amin. Namun yang enak bukan 99, yang enak rezeki itu pas-pasan. Ingin kemengkas keluarga, pas. Ingin beli rumah yang baru, Pas. Ingin beli mobil yang baru, Pas. enak mana 99 juta dengan Enak pas-pasan. ya mobil yang kami rezeki pas-pasan. Amin. Insyaallah hari ini saya tidak lama-lama sampai jam 12.35 menit saja. Waktu Mekah Al-Mukarramah. Ini Mekah baru jam 8:30. Baik, kita singkat saja. Mudah-mudahan tidak lama, tapi yang hadir dan kita sampaikan kepada keluarga, kepada teman, kepada saudara, mudah-mudahan kita semua yang menjadi manusia penghuni langit. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Inna lillahi ahlina minan nas. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam hum ahlul Qur'an. Ahlul Qur'an ahlullahi wa rasuluh. Para tamu Allah yang berbahagia, yang hadir bukan hanya kita. Di atas gedung kita ini ada ribuan malaikat. Di atas Jakarta, langit Jakarta ada miliaran malaikat. Dan mereka mendoakan kepada orang yang datang di majelis taklim. Ketika Rasulullah SAW pas duduk santai, tiba-tiba dipanggil Abu Dzar, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, iya ya Rasulullah. Liantal dua, kamu datang di satu majlis. Fata ta'allama, kemudian kamu belajar bahkan satu bab kecil saja minal ilmi, dari ilmu. Khairul laka min an tusalliya al-farqah, lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Padahal kita ini senang milih siapa yang sholat tarawih 11 rakaat masuk surga. Amin, amin, amin. 23 rakaat masuk surga. Amin. Milih yang mana? Kira-kira yang 11 apa yang 23? 11. Padahal dua-duanya masuk surga. Alhamdulillah. Sekarang ini kita pengajian sampai jam 1, mungkin lebih sedikit. Lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Dan inilah orang-orang yang di depan saya ini insya Allah penghuni langit semua. Amin. Amin. Ini semuanya penghuni langit. Kita sebelumnya saya tanya dulu, kira-kira yang punya dosa saja yang jawab ya, yang nggak punya jangan. Kira-kira kita punya dosa apa tidak? Ya. Ibu punya ya? Ibu punya. Jadi kita kita sudah mengaku punya dosa, tapi saat ini dicatat oleh Allah menjadi penghuni neraka. Fabashshirhu bimaghfiratin. Muhammad berikan kabar gembira yang datang ini semua diampuni.
wa ajrin karim, dan menjadi penghuni langit. Setiap ada ajrun azim, ajrun karim, itu ada artinya surga. Inilah yang menyebabkan kita, insya Allah pengajian kita gak lama. Insya Allah cukup kita sampai jam 6. Saya dilirik sama Ustaz Berman, jangan lama-lama. Soalnya saya makanya jam 2, jam 1 kurang 40 menit boleh. Jadi yang pertama, penghuni langit adalah orang yang datang di majelis taklim. Oleh karena itu senang sekali kita kalau ada majelis taklim di RT kita, di RW kita, di mushola kita. Dan hari ini alhamdulillah setiap malam Ramadan ada yang sebelum sholat tarawih, sebelum setelah isya kita ada tauji. Taujinya mungkin kultum itu berapa menit ya? 70 menit. Kalau 70 menit bubar semua ya. 7 menit. Tapi yang paling hebat ini yang tarawih di Jawa Timur, 23 rakaat 7 menit. Saya nggak tahu ini caranya bagaimana. Kira-kira pakai pesawat apa kira-kira? Superjet ya. Jadi penghuni langit adalah orang yang datang di majelis taklim. Innama tunziru man ittaba'a dzikra. Bersama-sama. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Tolong kita catat surat Yasin. Alhamdulillah sudah hafal semuanya. Insyaallah. Ya, ini penghuni langit adalah orang yang diampuni dosanya dan disiapkan surga. Dan surga itu di atasnya langit itu. Recording in progress. Di atas langit itu. Jadi senang sekali pada hari ini. Maka saya mohon izin gimana kalau pengajian kita ini kita betul-betul sampai jam 6 itu juga. Tapi hari ini hari Sabtu. Jadi yang pertama penghuni langit adalah yang hadir di majelis taklim. Yang kedua, ketika Rasulullah naik mimbar, beliau mengucapkan amin. Naik lagi tangga yang kedua, amin. Naik satu lagi, amin. Para sahabat penasaran, alama aman ya Rasulullah, apa? Terus sampai amin 3 kali. Oh iya, baru saja malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu bisa menerima terserah Allah. Pernah menampakkan dirinya di sini Hotel Zamzam, di sini istana, di sana pintu 1, disebutnya di utara ya utara. Jadi kita Zamzam utara, kemudian di sini sekarang Hotel Sofa yang ada. Kemudian di sini pintu 1 King Abdul Aziz. Ternyata beliau menambahkan antara Zamzam sama istana ini namanya Ajian. Malaikat Jibril di angkasa raya membentangkan sayapnya, kalau dilihat itu mungkin dari Merak sampai Banyuwangi, dan mungkin lebih panjang daripada itu, dan sayapnya ada 600. Dan dialah makhluk yang selalu diperintah oleh Allah sebagai duta besar, menyampaikan wahyu kepada para nabi. Jadi beliau dekat dengan Allah, doanya makbul. Dia sekarang berdoa, yang mengamini Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih mulia daripada Jibril. Ketika Isra Mi'raj dari Mekah, Masjidil Haram ke Palestina, Masjidil Aqsa, ini kita ingat nih saudara-saudara, senang berbilang sini. Di sana ibu-ibu mengambil buka puasa langsung dibom setiap hari. Kita bisa dikatakan menangis. Kita senang di sini pengajian, ber-AC dan seterusnya. Baik. Jadi hasil Nabi Muhammad SAW, beliau di 6 bulan, 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 6 bulan,
Palestina langsung diajak langit pertama, kedua, ketiga, sampai langit ketujuh. Kemudian mau ke Sidratul Muntaha. Jibril gak bisa. Jibril, ayo temani aku. Ya Rasulullah, saya tidak bisa. Kelas saya di sini. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Kelas saya di sini, saya gak bisa. Atau turun memfaringkan, kamu tega ninggal saya sendirian? Kan dari Mekah sampai sekarang kamu nemani saya terus. Atau turun memfaringkan, ayo. Padahal malaikat Jibril besar seperti tadi, ketika diajak melangkah untuk naik, langsung samar cahaya, bisa menjadi kecil seperti burung kering. Malaikat Jibril kecil. Ya Rasulullah, saya tidak bisa, ya Rasulullah. Baik, punya salam kamu? Langsung saja salam kepada Allah. Langsung Nabi Muhammad menyampaikan salam. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Bersama-sama kita salam kepada Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Seluruh penghormatan yang ada di dunia ini, ada presiden dihormati, ada seluruh yang penghormatan yang ada dimanapun adalah milik Allah. Seluruh keselawatan yang berada adalah milik Allah. Langsung Allahnya, Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku jamin engkau adalah orang paling sukses, paling bahagia, paling selamat, nomor satu di dunia. Beliau bukan alhamdulillah, bukan terima kasih, nangis. Ya Allah, jangan saya sendiri yang selamat, jangan saya sendiri yang bahagia. Beliau langsung menjawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Seluruh hambamu yang saleh dan kami semua yang selamatkan, ya Allah. Malaikat yang ada di langit, triliunan malaikat menyaksikan, ini orang kok gak egois. Dikasih kebahagiaan, sejahtera, paling bahagia nomor satu dunia, kok gak mau sendirian, tapi mengajak umatnya, rakyatnya, diajak semuanya. Ya Allah, selamatkan kami semuanya. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Karena ini adalah nabi yang tidak egois, yang tidak memikirkan hanya kelompoknya saja. Malaikat yang ada di langit seluruhnya langsung mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini Nabi Muhammad adalah makhluk, bukan manusia, makhluk yang termulia, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang beliau naik mimbar terus membaca amin 3 kali. Ada apa ya Rasulullah, amin? Oh iya, malaikat Jibril mendoakan celaka orang itu, celaka dunia akhirat orang itu, celaka dunia. Siapa ya Rasulullah? Kalau ada orang masih punya ibu, masih hidup, bapaknya masih hidup, terus orang itu tidak bisa masuk surga karena dia durhaka kepada mereka, dia yang celaka dunia akhirat, sekalipun dia orang kaya raya, sekalipun jabatannya tinggi. Subhanallah, ini luar biasa jemaah sekalian. Jadi kalau kita ingin menjadi penghuni surga, gampang sekali. Hari ini, bukan besok, hari ini, setelah pengajian atau nanti setelah pulang, tolong video call dengan ibu. Bukan 2 orang, 4 orang. Siapa 4 orang? Ibu kandung, ibu mertua, bapak kandung, bapak mertua. Tolong bahagiakan. Bahagia tidak harus pakai uang, tidak harus pakai harta. Tolong dengan tutur kata yang senang, menyenangkan, itu semuanya senang. Oleh karena itu saya yakin semuanya yang hadir ini, semuanya Bapak Ibu semuanya, saya doakan menjadi penghuni langit. Amin. Kenapa? Karena kita mulai hari ini berbakti. Kalau kemarin barangkali pernah mengecewakan, mudah-mudahan Ibu itu. Yang penting hari ini Ibu, saya dengan anak saya di Jakarta, di Depok, di Cibinong, di Bekasi, di Tangerang, saya baik-baik Bu. Gimana anakmu nak? Baik-baik semuanya. Subhanallah, di telepon saya udah senang. Apalagi ditambah, ini Bu ada sedikit rezeki Bu. Alhamdulillah saya kirimnya nanti 200.000.
Ada yang saya ada uang sedikit Bu, 500, insya Allah saya kirim 1 juta. Bukan untuk ibu, untuk sedekah, untuk infak. Ibu kita senang, ini kan bukan. Jadi itu adalah penghuni langit adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Saya minta doa ini, inspirasi dari siapa yang pabrik Boeing di sana ada Seattle. Di sana itu ada gedung mungkin 30 lantai. Segala-galanya seperti hotel bintang 5. Penghuninya adalah orang-orang usianya 60 ke atas. Ada nenek-nenek, ada kakek-kakek. Pas kita melihat, saya nanya sama Ustaz Muhammad juga, Pak Ustaz, mengapa nenek kok nangis? Terus orang dari ada kakek-kakek nangis, mengapa? Karena anaknya, cucunya nggak ada yang datang. Dia ini, maaf kasarnya ditaruh di panti jompo, ditabung oleh pemerintah. Sekalipun fasilitasnya cukup, tapi nggak pernah ketemu. Bahkan ada orang Indonesia, suaminya dari Amerika, kaya raya. Dia bangga sama Indonesia, dikatakan negara punya. Dia nggak bangga dengan Indonesia ini, karena kan mengecilkan Indonesia. Kemudian ditanya oleh teman saya, ibu anaknya berapa? Nangis, jawabannya nangis. Anaknya berapa? Nangis, anaknya nangis dia. Mengapa kok nangis? Ingin ketemu cucunya, itu harus izin dulu. Nah, boleh nggak aku datang? Oh jangan Bu, anak saya sedang sibuk. Orang tua digitukan pada Al-Quran bilang, imma ya berughanna indaka ka al-kibar, kalau ibumu sudah tua, kedua-duanya atau salah satunya, indaka satu rumah dengan kamu, itu bahasa Al-Quran. Bukan ditaruh di hotel bintang 5, bukan. Imma ya berughanna indaka. Jadi kalau kita ingin menjadi di surga dan ingin sukses dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, tolong bahagiakan 4 orang. Siapa tadi? Ibu kandung, ibu siapa lagi? Mertua, bapak kandung. Boleh bercanda sedikit. Mudah-mudahan Ustaz Firman punya ibu mertua 2. Amin. Nggak supaya terkait semuanya. Masya Allah. Baik, jadi penghuni langit adalah orang yang apa tadi, berbakti kepada Allah. Ada teman saya Pak di Jawa Timur, subhanallah, dia 5 bersaudara, tapi dia ini sukses, menjadi kaya raya, dermawan, anaknya semuanya penyejuk hati, qurrat a'yun, terkenal di masyarakat bahwa dia adalah suaminya dermawan, istrinya dermawan, hidupnya bahagia, orangnya saja, usahanya banyak sekali, punya daerah, punya mesin giling padi, semuanya sukses, sawahnya banyak. Ditanya oleh orang, Pak Haji, apa sih rahasianya Pak Haji? Serba mudah, usahanya gampang, nggak menguntungkan. Saya nggak punya rahasia apa-apa, tolong dong bagi-bagi. Karena kakaknya biasa, adiknya biasa, nggak kayak ini. Begini, sudah 15 tahun ini, setiap habis sholat subuh, saya ke rumahnya ibu saya, ke rumahnya bapak saya sediakan minuman hangat, sarapan seadanya, saya pijiti masing-masing 5 menit dan saya minta doa, minta ridho. Subhanallah, ternyata ridho Allah ridho pada kita, usaha kita akan maju. Ridho walidin tergantung kalau ibu kita ridho dengan kita. Baik, ini panjang tapi cukup kami di sini. Kalau Uwais Al-Qarni tolong dilihat nanti di rumah. Kalau kita buka, manusia penghuni langit adalah muncul nama siapa? Uwais Al-Qarni. Saya ringkas saja. Ibunya lumpuh. Uwais Al-Qarni itu dari yatim dan belang. Ibunya minta haji, nggak punya uang. Apa yang terjadi? Digendong dari Yaman sampai ke Mekah.
Tolong pernahkah kita kira-kira mijitin ibu? Mijitin nanti bukan gendong. Karena itu saya cukup tentang berwalidain. Yang jelas siapapun kita, kalau ingin anak kita berbakti kepada kita, nanti putranya berapa? 3. Saya akan mudah-mudahan nambah 6 lagi. Amin. Kalau anak saya ini mohon doa, anak saya baru 9. Doakan mudah-mudahan nambah lagi. Amin. Cucu saya baru 22. Ini kayaknya sebentar lagi Ramadan ini 23. Amin. Dan saya kepinginnya semuanya menjadi penyucian. Anak saya baru 9, Bapak Ibu, maaf ya. Tapi sekarang nambah lagi 400 di Depok, di Kelapa. Anak dari Aceh, anak dari Papua, dari Sulawesi, anak-anak yatim. Tolong doakan mereka, biasanya pulangnya setahun sekali. Itu pun kalau punya tiket. Kalau nggak punya tiket, ada yang 4 tahun nggak pulang di pesantren. Kamu pulang nggak? Udah kamu di sini sama Abi. Manggil saya, kamu di sini sama Abi. Sekarang jumlahnya belum banyak, baru sekitar 400-an. Kalau itu saya minta tolong, kalau ada anak yatim di mana saja, baik keluarga kita maupun tetangga atau kenalan, monggo menurut rumah saya gratis 100%. Bahkan nanti bisa sampai SMA, SMP, SMA, ada yang sampai di perguruan tinggi. Mudah-mudahan kita menjadi tetangga Rasulullah, menjadi penghuni surga. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan. Baik, yang ketiga, ketika dua ketiga, yang pertama masih salim. Masih salim, betul ya. Yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Gimana, cukup sampai di sini aja. Selamat. Yang ketiga, pas pengajian ini, tiba-tiba Rasulullah, kalau bahasa pidato kurang enak ya, memberikan wasiat. Biasanya waswainal insana biwalidayhi, atau biasanya wasaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiat Nabi. Ayuhan nas, wahai seluruh manusia dunia, isma'u, dengarkan baik-baik. Wakilu, renungkan. Inna lillahi ibadan, Allah mempunyai beberapa hamba. Laisu bi anbiya, bukan para nabi, orang biasa. Laisu bi anbiya, bukan para nabi, wala syuhada, bukan orang mati syahid. Tapi yang bituhumun nabiun, seluruh nabi yang jumlahnya ada 124.000. Tolong dicatat. Yang bituhumun nabiun, seluruh nabi yang jumlahnya ada 124.000, semuanya terkagum-kagum dengan orang itu. Nabi, dari mulai Nabi Adam. Tadi kita melihat Nabi Adam ada di langit pertama. Rasulullah ketemu di langit pertama. Nabi Yahya dengan Nabi Isa ada di langit kedua. Nanti sebentar lagi turun. Saya sekarang deg-degan. Kondisi Hamas, Gaza, hancurkan Israel ini, saya yang deg-degan. Karena saya tulis di buku saya. Saya tulis buku kecil, Pak. 700 halaman. Tapi pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Sudah diterjemah sedikit oleh Muhammad Sayyidnas, ditulis Nabi Isa dan Imam Mahdi di akhir zaman. Ternyata nanti kalau itu terjadi, dan mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan Palestina menjadi merdeka, amin. Itu nanti kalau seandainya Israel sudah begitu, dan nanti akan menyerang Suriah. Panjang, mudah-mudahan nanti bisa silaturahmi di sini Ramadan yang akan datang, amin. Tolong ingatkan satu firman ya, mudah-mudahan nanti tentang Nabi Isa kita kaji 700 surat dalam waktu 7 menit, amin. Saya nulisnya nggak lama, hanya 4 tahun saya nulis. Jamaah sekalian, ketika Rasulullah SAW menyampaikan begini, seluruh nabi yang jumlahnya ada 124.000 yang tadi sampaikan, ada Nabi Adam, Nabi Yahya, dan Nabi siapa tadi? Nabi Isa. Kemudian yang ketiga adalah Nabi Yusuf. Yang keempat Nabi Idris. Langit kelima Nabi Harun, kakaknya Nabi Musa. Langit keenam Nabi Musa. Langit ketujuh Nabi Ibrahim.
dan malaikat Jibril sampai di sana. Tiba-tiba Rasulullah menyampaikan begini, tunsuru lahum manabir min nur. Orang ini dibangunkan mimbar dari cahaya haulal arsy di sekeliling arsy. Makhluk yang paling besar itu arsy. Dan arsy Allah dipikul oleh 8 malaikat. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniya. Dipikul oleh 8 malaikat. Ini kalau nerangin nggak nyambung akal kita. Antara pundak sama telinga, ini pundak sama telinga perjalanan 70.000 tahun. Nggak nyambung. Tapi itulah yang terjadi. Dan kita ini kecil sama sekali. Makanya yang kecil ini mudah-mudahan dengan kecil kita, tapi iman kita yang besar. Amin. Jadi ini yang terakhir apa yang saya sampaikan. Ternyata orang ini dibangunkan mimbar dari cahaya. Ada yang sahabat yang bertanya, siapa ya Rasulullah? Sifhum lana, wajah Nabi bersinar. Karena ada yang bertanya senang wajah. Kalau Nabi bersinar, wajahnya tampannya tidak bisa diuraikan dengan tulisan maupun lisan. Kalau ada lampu begini ini, nggak ada bayangannya. Maaf nih, ini bahasanya agak kotor sedikit ya. Pernah beliau dibekam oleh Abdullah bin Zubair. Abdullah ini buang nih darah saya itu. Darah bukan. Setelah dia di belakang rumah, lihat kanan kiri nggak ada orang. Ya Allah, ini darah Rasulullah. Nggak jadi dibuang. Maaf, diminum. Ada wahyu setelah dikumur-kumur itu. Abdullah, iya ya Rasulullah. Kamu minum ya darah saya? Iya ya Rasulullah. Abdullah, jangan. Saya khawatir nanti kamu menjadi syahid. Akhirnya mati syahid digantung di Ka'bah. Ini cucunya Abu Bakar, putranya Asma, anaknya Zubair. Az-Zubair itu santri khalarinya kalau saham Musa. Oh ini panjang ini cerita panjang. Walhasil jemaah sekalian, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketawa, senyum, kalau giginya ini Pak, giginya yang sangat mulia, putih, bersih, sehat dan wangi. Wangi Nabi Muhammad. Kita nggak bisa menguraikan tampannya Nabi. Para sahabat nggak bisa melihat wajah secara langsung itu. Sering-sering itu mencuri, melihat dada. Pas Nabi nggak melihat, dia baru melihat. Para sahabat itu semua melihat. Walhasil ketika Nabi Muhammad itu tiba-tiba menyampaikan, yang dibangunkan mimbar dari cahaya adalah al-mutahabbuna fillah, orang yang saling menyayangi karena Allah. Siapa yang ketemu dengan saudaranya, dengan kawannya, ya, dengan siapa saja, masya Allah, dengan anak buahnya, kalau saya dengan santrinya, dengan guru-guru, dengan kita teman-teman semuanya, siapa yang salaman sambil senyum, dialah dibangunkan mimbar dan dia menjadi penghuni langit. Salaman sambil senyum. Dan ini diperlukan di Indonesia ini, terutama tunggu besok tanggal 20. Besok tanggal 20, sekarang masih belum bisa senyum. Makanya sekarang saya tanya, semuanya saya tanya, mau nggak dijadikan oleh Allah menjadi penghuni surga? Dia nggak mau, jangan. Jadi jangan. Semuanya saya tanya, mau tidak menjadi penghuni surga? Mau. Kalau mau, saya mohon izin, semuanya saja. Mohon izin, tengok kanan, tengok kiri, salaman sambil senyum. Salam. Kalau senyum. Salaman sambil senyum. Salaman sambil senyum. Ternyata menjadi penghuni surga gampang, salam. Dan ini mahal. Ada orang di Indonesia sudah 17 tahun nggak bisa senyum. Setiap ketemu nggak bisa senyum. Dia sedang bercanda sama temannya, ketemu orang itu nggak bisa senyum. Nggak usah disebutkan nama. Nggak usah disebutkan. Oleh karena itu, siapa yang ingin menjadi penghuni surga, menjadi penghuni langit,
kalau ketemu tolong salaman sambil apa tadi? Senyum. Nggak cukup salaman, karena ada yang salaman begini. Ada yang salaman begini. Kalau bisa, apa kabar? Nanti saya ketemu Bapak Imam bawa ojek dari mana semua. Masya Allah, 3 orang dari Bandung semuanya, saya minta ojek dulu. Jadi siapa yang bisa ketemu dengan saudaranya, dengan siapa? Terutama pulang hari ini, siapa yang senyum dengan istrinya, masuk surga. Siapa yang senyum dengan suaminya, masuk surga. Sekalipun belum dikasih belanja. Jadi pengajian hari ini karena diminta menjadi apa temanya, penghuni langit. Ternyata penghuni langit itu mudah sekali. Kalau ketemu dari salaman sambil senyum, dan itu ada dalam Al-Quran. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul, wattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Jadi orang ini ada dua orang menghadapi Mahkamah Agung Ilahi. Kalau sekarang kan Ibu Sri Mulyani baru menghadapi Mahkamah Agung, ya. Betul, dengar ya? Ibu Sri Mulyani baru kembalikan Mahkamah Agung. Kemarin saya. Ini bukan Mahkamah Agung Indonesia, Mahkamah Agung Ilahi. Dua orang. Yang satu mengatakan, ya Allah, aku mohon keadilan. Ada apa? Saya sering dibully oleh teman saya sering dicaci maki, saya sering dihina oleh tetangga saya. Langsung orang yang menzalim ini ditanya, ya Fulan, kamu harus bertanggung jawab. Kamu sering menzalim, menghina orang lain, menggunjing orang lain. Ternyata dia mengatakan, ya Allah, saya tidak bisa membalas karena pahala saya habis. Siapa yang rajin sholat tapi dia gunjing orang lain, maka pahalanya ya. Siapa yang rajin sedekah tapi ternyata dia menghina orang lain, pahalanya dia. Maaf. Siapa yang bentak-bentak ART, maaf sekali lagi, ART, maka pahalanya dia. Langsung orang ini mengatakan, saya tidak bisa membalas, ya Allah, pahala saya habis karena diambil oleh orang yang pernah orang yang bertanggung jawab. Ya Allah, jika dia tidak bisa memberikan sesuatu kepada tolong ambil dosa diberikan kepada dia. Akhirnya dosanya diambil Allah diberikan kepada dia. Tiba-tiba Rasulullah menangis mencucurkan air mata. Innahu la yawmun azim. Hari ini hari yang sangat agung. Kullu nasi, semua manusia yahtajuna ila man yahmilu min awzarihim, mengharapkan kalau ada orang lain bisa membantu mikul dosa. Ternyata ibu kandung tidak bisa bantu mikul dosa anak. Ayah tidak bisa bantu mikul dosa anak. Istri tidak bisa bantu mikul dosa suaminya. Rasulullah menangis. Innahu la yawmun azim. Hari ini hari yang sangat agung. Kullu nasi, semua manusia yahtajuna ila man yahmilu min awzarihim. Langsung Allah berfirman kepada ini, ya bulan, ini namanya berfirman terus, Masya Allah. Makanya beliau ini sekarang ini Ramadan menambah sehat, Masya Allah. Makanya besok insya Allah mudah-mudahan hadiahnya umroh. Amin, amin. Insya Allah hadiah umroh. Karena orang ini tidak bisa, ya bulan, dia ke atas. Disuruh melihat oleh Allah ada istana dibangun dari intan mutiara dihiasi dengan emas dan perak. Langsung menjerit orang ini di hadapan Allah, ya Allah, li ayyi nabiyyin hadza. Nabi siapa yang tinggal di istana itu? Wa li ayyi syahidin hadza, orang mati syahid siapa? Apakah yang mati syahid yang ada di Palestina yang akan tinggal di sana? Wa li ayyi siddiqin hadza, orang jujur siapa yang enggak curang yang bisa tinggal di sana? Allah menjawab, liman dafa'a thamanahu, bagi orang yang sanggup membayar. Berapa miliar, berapa triliun yang Allah harganya? Siapa yang sanggup? Allah menjawab, anta tadfa'u, kamu bisa bayar, kamu bisa bayar. Wa kaifa adfa'u, bagaimana saya bisa bayar ya Allah? Fa'fu'an, kita maafkan saudara. Langsung menjerit orang ini, al-an. Sekarang ya Allah, sekalipun dia menghina saya, mengejek saya ketika di dunia, saya maafkan dia. Langsung Allah berfirman, khud biadi akhi, pegang tangan saudara. Fadkhula al-jannah, silakan Anda berdua masuk surga.
Kemudian Rasulullah membaca ayat yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa aslihu dzata bainikum, tolong rukun damai yang ada permusuhan antara satu dengan lain. Seandainya seluruh bangsa Indonesia pengajian seperti ini disampaikan semuanya dan semuanya bisa rukun salaman sambil senyum, Indonesia luar biasa. Kadang-kadang saya itu senang melihat Indonesia kaya raya tapi kok miskin. Ya, kaya di mana-mana, kaya raya tapi kok miskin. Nah ini mudah-mudahan mulai dengan pengajian seperti ini Allah izinkan kita semuanya menjadi penghuni langit. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yakinlah doa yang diamini oleh malaikat pasti dikabulkan oleh Allah. Kita mohon waktu beberapa detik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tundukkan hati kita, hadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Yang pertama, tolong semuanya ingat ibu kandung. Tolong dekatkan wajah ibu kita. Ya Allah, terima kasih ya Allah memberikan ibu yang sayang pada kami, ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan kami, ibu yang gendong kami. Sekarang ibu sudah tua dalam kondisi sakit ya Allah. Kemarin ibu bertanya, nah kapan kakak pulang? Ibu kakak belum cuti bu, mungkin menjelang Idul Fitri baru pulang. Ya Allah, ketika ibu sakit sampai menanyakan kapan kami pulang, padahal ketika kami waktu kecil kami sakit pasti ibu berada di samping kami, kami digendong oleh ibu kami. Kami takut menjadi anak ibu lagi ya Allah. Tolong siapapun di antara kita yang ingin menjadi penghuni langit, menjadi penghuni surga, bahagiakan ibu kita. Apalagi ibu yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, kami belum bisa berbakti dengan sempurna. Ibu telah berbakti. Mudah-mudahan kami bisa mendoakan ibu, bisa sholat atas nama ibu kami ya Allah, bisa wakaf atas nama ibu kami ya Allah. Mudah-mudahan bisa mengirim uang untuk buka puasa di kampung kami atas nama ibu kami ya Allah. Tolong semuanya ingat ayah kita. Ya Allah, terima kasih ya Allah berikan ayah yang sayang pada kami. Beliau yang bimbing kami, beliau yang menyekolahkan kami sampai kami bisa kerja, bisa seperti ini semuanya karena rahmatullah ayah kami. Sekarang ayah sudah tua dalam kondisi sakit. Tolong bahagiakan ayah kita, bahagiakan ibu kita. Jangan ada yang hanya memikirkan anaknya, hanya memikirkan istrinya, hanya memikirkan suaminya. Tolong bahagiakan ibu bapak kita. Tolong semua kita ingat anak-anak kita. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anak kami semuanya menjadi penyujuk hati kami ya Allah. Jangan sampai ada anak kami terpengaruh dengan kawan-kawannya yang sering bully temannya, bahkan sampai ada yang terbunuh. Ya Allah, selamatkan anak kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh, anak yang soleh ya Allah. Tolong bapak-bapak semua ingat istrinya. Ya Allah, terima kasih ya Allah dengan istri yang soleh. Beliau dengan ikhlas mendampingi kami, beliau dengan ikhlas merawat, mengasuh anak kami. Mulai hari ini tolong para suami minta maaf pada istrinya. Mungkin selama ini, mungkin tidak di sini tempat lain, ada suami yang pernah bentak istrinya, pernah mukul istrinya, pernah nendang istrinya. Ya Allah, mudah-mudahan tidak terjadi. Mulai hari ini tolong semuanya para suami saya pada anak-anak istrinya. Apalagi mungkin di antara istri kita ada yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, mudah-mudahan Kau ampuni dosa. Mudah-mudahan memberikan rahmat, mudah-mudahan maafkan istri kami, Kau jadikan tempat surga
Kumpulkan kami dengan istri kami di surga. Wa azwajum fi dinarin ala al-arwa'i muttaqin. Ibu-ibu tolong semuanya ingat suaminya. Ya Allah, terima kasih ya Allah memberikan suami yang sangat sayang kepada kami dan anak-anak kami, selalu membimbing kepada jalan yang koridor ya Allah, memberikan nafkah pada kami ya Allah, melindungi kami. Terima kasih ya Allah memberikan suami yang baik. Suami yang baik adalah suami penghuni surga, istri yang baik adalah istri yang penghuni surga. Mudah-mudahan mulai hari ini semuanya suami istri sangat menyayangi antara satunya, tidak ada yang marah, bahkan saling memaafkan. Mungkin ibu-ibu di antara suami kita ada yang sudah meninggal. Ya Allah, mudah-mudahan maka suami kami menjadikan tempat surga. Kita doakan mudah-mudahan ibu bisa jadi baldatun thayyibatan wa rabbul ghafur. Mudah-mudahan ibu bisa jadi baldatun thayyibatan wa rabbul ghafur. Kita doakan perusahaan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Palestina kita doakan menjadi negara yang berdaulat, yang merdeka. Mudah-mudahan kita semuanya bisa ziarah ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, waj'alna lil muttaqina imama. Kita berdoa semuanya mohon surga. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mudah-mudahan Allah izinkan semuanya segera bisa pergi ke Mekah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kita. InsyaAllah besok kita akan kembali di ruangan ini bersama Ustaz Kiai Haji Junjun Handa RC. Ya, jadi InsyaAllah kita akan bertemu. Masih ada ini apa kurma. Jadi sebutkan 3 ya, ciri-ciri penghuni langit. Ya, 3 penghuni langit. Ya, banyak. 1. Ya, akan itu 1. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. 1 lagi. Satu lagi apa ya pertanyaannya Ustaz? Cukup? Tetap kemudian saya kalau sebenarnya bingung. Dan insyaallah cukup ya, pasti ya. Baik, itu saja. Terima kasih. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.